Pendidikan ini mengajarkan bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan, dampak dari aktivitas manusia terhadap alam, serta cara menjaga dan melestarikan lingkungan secara berkelanjutan. Lalu ada tujuan pendidikan lingkungan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran kritis terhadap masalah lingkungan, membantu peserta didik memahami secara mendalam berbagai isu lingkungan lokal dan global serta keterkaitannya dengan aktivitas manusia. Lalu ada menumbuhkan kepedulian dan tanggung jawab lingkungan, mendorong sikap peduli dan rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan hidup melalui refleksi nilai dan etika lingkungan. Yang terakhir, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan solutif, melatih peserta didik untuk menganalisis masalah lingkungan secara sistematis dan mengembangkan solusi kreatif dan aplikatif. Selanjutnya itu ada metode pendidikan lingkungan. Pembelajaran di kelas, penjelasan teori mengenai diskusi, presentasi, studi kasus, dan analisis lingkungan. Selanjutnya itu kegiatan lapangan, observasi alam, survei lingkungan, dan pengamatan langsung untuk meningkatkan pengalaman nyata. Dan selanjutnya itu ada proyek lingkungan, pembuatan kompos, penanaman pohon, pengelolaan sampah, atau program Go Green. Dan selanjutnya itu kegiatan kolaboratif, melibatkan komunitas, sekolah, atau pemerintah dalam kegiatan sosial lingkungan. Itu ada kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan adalah sikap atau pemahaman seseorang terhadap pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Ini mencakup pengetahuan tentang masalah lingkungan, perasaan peduli terhadap dampaknya, serta keinginan untuk mengambil tindakan positif demi keberlanjutan alam. Dan selanjutnya itu dampak dari kesadaran lingkungan. Yang pertama itu perubahan perilaku. Individu cenderung melakukan tindakan ramah lingkungan seperti mengurangi sampah plastik, hemat energi, dan menanam pohon. Dan selanjutnya itu kebudayaan sosial, meningkatkan solidaritas dalam menjaga lingkungan bersama. Selanjutnya pengaruh kebijakan, masyarakat yang sadar lingkungan cenderung mendorong pemerintah membuat kebijakan yang pro lingkungan. Dan selanjutnya itu keberlanjutan ekosistem. Tindakan kolektif dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi kerusakan lingkungan. Pentingnya pendidikan dan kesadaran lingkungan. Mengatasi masalah lingkungan, edukasi dan kesadaran dapat mengurangi pencemaran, deforestasi, dan dampak perubahan iklim. Lalu meningkatkan kualitas hidup. Lingkungan yang bersih dan sehat berdampak pada kesehatan fisik dan mental masyarakat. Lalu membangun masyarakat berkelanjutan. Masyarakat dengan kesadaran lingkungan akan menciptakan pembangunan berkelanjutan yang tidak merusak alam. Lalu ada memperkuat ketahanan lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana atau perubahan iklim. Selanjutnya itu ada strategi meningkatkan pendidikan dan kesadaran lingkungan. Yang pertama itu integrasi dalam kurikulum, menyisipkan materi lingkungan di semua jenjang pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi. Dan yang kedua itu aktivitas lingkungan langsung seperti kerja bakti, menanam pohon, lomba kebersihan, dan pelatihan pengelolaan sampah. Yang ketiga itu pemanfaatan media massa dan sosial, menggunakan video poster, dokumenter, dan konten digital untuk mengedukasi masyarakat. Dan keempat itu kampanye dan penyuluhan melalui seminar, lomba karya, atau kegiatan komunitas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Ada solusi untuk tantangan pendidikan lingkungan. Untuk mengatasi tantangan dalam pendidikan lingkungan, diperlukan solusi yang inovatif dan kolaboratif. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan program yang meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat. Selain itu, penyediaan sumber daya
positif dalam pelestarian alam. Dengan meningkatkan pemahaman tentang isu-isu lingkungan, kita dapat mendorong perubahan perilaku yang berdampak. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Melalui pendidikan yang